saya kene nama anak tukang goreng ngaruh gaduhan itu telu bisa yang saya mana deh. Dan mahal saya nanya. Kosong, keberapa? 100 teh gelasnya, Bi. Ini ada seorang ibu memeluk dua anak. Ini apa ini Pak? Kejadian apa nih? Ini anaknya dua-duanya usia 13 tahun sama 15 tahun ketemu dan ditembak sama tentara Belanda. Ya. Namanya dia tuh Atung sama Adul. Atung sama Adul. Iya, ibunya namanya Martem udah meninggal juga. Ya. Ya, ya. Tragedi berdarah di Oke, detik-detik proklamasi, Bapak juga tulis bukunya. Bapak tulis buku Karawat Bekasi sampai 250 halaman. Alhamdulillah, masih banyak Bapak penulisan buku. Sekarang udah masuk ke dalam pelajaran IPS, SMP maupun SMA. Nama petir, Nasdeklo. Alhamdulillah, adik-adik perkenalkan diri ya Bapak. Ini adalah salah seorang ibu saya waktu peristiwa 47 baru nikah 6 bulan. Ibunya Bapak. Terbatas suami.
Siapa yang korban di sini, Bu? Tipus. Dipusnya. Dipus ya. Apanya Ibu? Kakek. Kakek Ibu. Mamang. Mamang. Kakinya. Mamang na abah mah aku berarti nya. Itu jujurnya. Mamangna. Mamangnya bapak. Mamangna bapak ya. Waktu itu kejadiannya seperti apa, Pak? Ya dulu istilahnya mungkin Belanda mah kesal ya, yang dicari nggak ada kan. Pelampiasannya itu masyarakat di sini ya. Ya. Iya, di setiap rumah itu ditanya di mana pejuang, di mana Pak Lukas. Jadi semuanya itu mengadakan gerakan tutup mulut. Ya. Ini nggak tahu, ini nggak tahu. Akhirnya kan setiap rumah masyarakat itu diberadaan, ada laki-laki yang 13 tahun ke atas dikumpulin baru ditembak. Ya. Tentara Belanda. Saking keselnya dia Pak Lukas nggak ada. Ya. Akhirnya masyarakat yang dibantai, akhirnya masyarakat menjadi korban ya. Iya. Di apa ini kan sekitar 431. Kenyataannya yang di sini makam ini berisi sekitar berapa, Pak? 181 orang. Terus yang ditembak. sisanya Hanya di kali ya, kali Rawa Gede, membelah kampung Rawa Gede. Ya bapak saya juga kena, bapak saya juga. siapa namanya, Pak? Hah? Siapa? Dan bapak saya Pak Anu. Waktu kejadiannya di mana itu, Pak? Kejadiannya di situ di Walungan di kali itu tuh. Kali Itu kan tengah ada kali itu. belakang kolam renangnya, samping ini ya. Iya. Kejadiannya? Ya ini kan di apa kata bapak saya sebelumnya meninggal tuh waktu ditembak. Kan dibarisin, dijejerin katanya mau dibagi uang. Tahu-tahu ditembak gitu, ya, kayak gitu. Jadi pada mati semua, kena semua. Dibohongin, ada mata-matanya orang sini. Oh, ada mata-matanya. Iya. Terus? Ya terus yang mati semua di kuburnya orang-orang di sini. Bapak saya mah jadi di sana sendiri. Bapak saya mah di sana sendiri nggak di sini. Semuanya 481. 181. 481. Tapi yang dimakamkan sekitar 150-an ya. 182. Terus yang sisanya? Yang sisanya masing-masing dibawa sama anak-anaknya, Terus? keluarganya. Ya apa dari terjadinya kan tragedinya tanggal 9 Desember, makanya ada ulang tahunnya, ada pembagian beras apa tanggal 9 Desember. 9 Desember. Iya. Waktu itu subuh, Pak ya? Hah? Subuh. Iya, subuh kan jalannya dari situ tuh, dari apa dari Suwolut jembatan gitu, nggak dari sini. Sebenarnya kejadiannya untuk mengejar Pak Lukas ya. Iya. Pak Lukasnya tidak ada di sini, akhirnya marah ke masyarakat ya. Iya. Hanya kena semua. Kena semua.
Dulu mah yang nguburnya juga pada perempuan. Waktu waktu itu kan makamnya nggak di Taman Makam Pahlawan ini Pak. Iya, Taman Pahlawan ini. Dulunya Sekarang- ditaruh di depan rumah masing-masing ya. Iya. Akhirnya digali kembali, dimasukkan ke sini Pak ya. Dijajarin Ay, gitu. Pak Lukas pernah datang ke sini Pak. Sering dulu mah kata orang tua saya mah dia yang ini udah ngatur Ngatur. tanggal sekian Belanda masuk sini. Tanggal sekian. Oh dia ketua komandan divisi ya. Dia sering berkunjung ke sini dulunya. Ngatur serangan ini ya. Jadi sebenarnya Belanda sini datangnya untuk merebut kemerdekaan ya Pak. Iya itu. Saya juga tahu dari orang tua saya. Siapa Pak nama orang tua yang dimakam? Yang dimakan ya namanya jelek-jelek. Siapa? Jadi itu mah namanya nggak ada yang bagus orang tua dulu mah cengek, del, cepot. Oh itu ya. Iya, ada yang katanya kardi. Oke. Waktu itu dapat kompensasi, dapat ahli waris ya Pak? Bapak dapat? Enggak, ahli waris mah yang di sini semua. Oh semua. Yang Yang ada di dalam, yang di luar mah nggak dikasih. Yang dibawa-bawa ke tanah sendiri mah nggak dikasih. kan kasih ya. Oke Pak. Karena mampu katanya. Oke lah Pak ya. Dulu kan sebelum kejadian Kampung Rawagede itu dibikin markas gabungan para pejuang ya. Yang dipimpin komandannya itu Bapak Lukas Kosario. Ya. Kapten Lukas Kosario pada waktu itu. Nah, markasnya itu walaupun di Kampung Rawagede tapi nggak menetap selamanya di sini. Jadi setiap minggu berpindah-pindah. Karena apa? Karena kalau satu lokasi kan kemungkinan itu kan lebih parah. Makanya kejadian pembantaian tahun 47 tanggal 9 Desember hari Selasa korbannya 483 orang. Yang ditemukan itu 181 orang yang ada makamnya di monumen. Itu sisanya hanyut ditembak di kali yang di belakang rumah ini. Itu sembunyi di kali. Pada waktu itu kan banyak eceng gondok, jadi sipil atau pejuang itu yang sembunyi di kali di air itu kepalanya tutupin pakai eceng gondok. Berhubung Belanda itu bawa anjing pelacak, walaupun orangnya nggak kelihatan, setiap anjing menggonggong itu dicacar pakai peluru. Ternyata banyak memang orang sembunyi di situ, jadi mayatnya hanyut tembak di kali pada waktu itu. Itu pejuang yang tertembak 2 kali meninggalnya kena usia itu satu Bapak Surya Suhanda itu pasti kejar sama tentara Belanda itu melompati pagar bambu 1,5 meter tertembak pahanya tapi dia bisa lolos. Yang kedua itu Bapak Syai tertembak tangannya tembus sama punggungnya. Makanya waktu dia mau ke kedutaan Belanda tuh Bapak Syai itu ditelanjangin bajunya, nggak percaya orang ketembak 2 kali masa ia nggak meninggal gitu kan. Nah, Bapak Lukas Kosario pada waktu itu udah di letter O sama tentara Belanda tapi bisa lolos, dia menginap di desa tetangga, desa Pasirawi. Belanda itu nggak percaya masa iya Pak Lukas sudah bisa lolos. Nanya setiap rumah, di mana pejuang, di mana Pak Lukas. Jadi semuanya mengadakan gerakan tutup mulut. Ini nggak tahu, ini nggak tahu. Akhirnya Belanda kesel. Setiap rumah digeradahin, ada laki-laki dari 13 tahun ke atas dikumpulin, udah banyak baru ditembak sama tentara Belanda, dibantai di Tegalan yang dulu ada stasiun Rawagede di sebelah sana Tegalan itu. Ya, kebanyakan korbannya di situ. Jadi kalau pembantaian bukan 1 lokasi, 9 lokasi. Mana aja tuh Pak? Pasti itu tadi ceritakan ya stasiun 1, terus di belakang sini yang di sekarang kolamnya Pemantri sama di monumen. Di monumen itu ditembak 7 orang langsung dimakamkan di sini. Kalau kakek saya dua-duanya mau membajak ke sawah bawa karbo, ditembak di jalan kereta kepalanya. Iya, hari Selasa ditembak, hari Rabu baru ditemukan. Itu kakek saya itu. Makanya saya di monumen tuh ahli waris ya. Ahli waris ya. Iya, dua-duanya kakek tertembak. Pas pada waktu itu Belanda itu datangnya jalannya kalau dari arah sana jembatan Gurunggung Iya. diputusin sama
pejuang kita, jadi jembatan itu seperti meja ya, Ya. ke sana nggak ada jalan, ke sini nggak jalan. Ya. Yang dari arah sini itu dari Pelawan, Ya. yang sana itu ada Cilempuk yang disebut Keramat Budak Angon ya, kalau kata orang sini keramat bocah Angon, putusin juga ya. Berhubung kalau Belanda malicik ya, Belanda mah sebetulnya Belanda itu bukan nggak ada yang mati, ada yang mati, cuman kalau Belanda yang mati itu langsung dibawa ke mobil dia, Mobil jadi dia. mayatnya nggak berceceran, makanya di sini nggak ada makam Belanda, nggak ada. Padahal ada perlawanan Pak ya. Ada iya, cuman kita nggak punya senjata, pakai bambu runcing. Bambu Dulu runcing. Bapak Lukas Kusaryo itu dia orangnya cekatan, kereta itu dari arah Jakarta Belanda bawa senjata, kapal Berampas. Lukas dari arah Bandung. Ya. Belum kereta Belanda sampai ke jembatan Bojong itu, Ya. kereta dia belum jalan, pas tengah-tengah jembatan Bojong diaduin kereta cepet gitu. Pak Lukas nyebur ke kali, Ya. ke Citarum. Disangkanya Belanda itu Pak Lukas kereta ngadu itu mati, Ya. padahal mah tenggelam. Langsung udah jauh dia naik ke darat, naik kereta Belanda dari belakang ngambil senjata Belanda, makanya pejuang Dirampas. kita punya senjata Punya boleh senjata. ngerampas. Nah itulah ya sejarah. Kalau Pak Lukas ini siapa Pak? Pak Lukas itu orangnya orang Manado, cuman punya istri di Cianjur, komandan pejuang dia Di di Rawagede di sini. ya, dia seorang Muslim apa Kristen Pak? Muslim. Muslim. Iya, kalau Pak Lukas orang Muslim. Ya. Dia asli Sunda apa keturunan? Kalau dia kan aslinya Manado. Manado. Istrinya dua-duanya orang Cianjur. Istrinya dua Pak Lukas. Pak Lukas ya, dua Iya. istrinya. Ah. Jadi dia kena juga peristiwa Ragede. Enggak, dia lolos. Makanya udah selesai pembangunan 96. Dia 2 kali kesini. Dia meninggal bulan Juni di Cianjur. Cianjur. Iya, saya juga pengurus dari sini diundang untuk menghadiri pemakaman Pak Lukas. Jadi- Karena jauh, jadi udah selesai pemakaman, ya kita baru nyampe. Jadi ceritanya mengapa Belanda menyerang ke Rawagede? Ya makanya tadi ya ceritakan kan markas para pejuang itu di Rawagede, dia mau rebut kemerdekaan. Mau Kita merebut setelah merdeka mereka datang untuk menyerang Rawagede. Iya, makanya Sekitar tahun berapa Pak? 47. 47. Iya, Jadi penyerangan dimulai dari dari arah Pelawan, Cilempuk, sama Garunggung. terus pejuang kita bersembunyi di Rawagede. Iya, di kali Rawagede. Apakah tahu pejuang kita itu sudah tahu kedatangan pasukan Belanda? Tahu kan itu pada waktu itu ada pejuang kita yang nyusup di Belanda, nggak dicurigai sama tentara Belanda. Disangkanya dia ikut sama Belanda. Padahal mah itu mata-mata. Jadi begitu mereka datang, jadi rahasianya untuk menyerang ke Iya, Rawagede ngasih bocor tahu. ya? Kasih tahu. Sama pejuang Jadi kita. pejuang kita udah siap di sini. Iya, Jadi pejuang kita melakukan perlawanan. itu pada waktu itu sebagian ngadakan perlawanan, sebagian sembunyi ya. Kalau sipil mah mungkin takut sembunyi. Terus begini Pak, yang rata-rata dominan yang dibantai di makam Rawagede, apakah itu semuanya pejuang atau sipil masyarakat? Kebanyakan sipil. Jadi pejuang kita tidak dapat, sipil yang dibantai. Iya, sipil. Karena gara-garanya nyari Pak Lukas nggak ada, jadi dia kan emosi juga. Oh, Sama jadi masyarakat. sasarannya sebenarnya Pak Lukas mau Pak ditangkap, Lukas. mau dibawa. Ternyata Pak Lukas Iya. begitu cekatan bisa lolos dan melakukan perlawanan. Akhirnya masyarakat yang dibantai ya. Pantai. Makanya Pak Lukas waktu datang ke sini, kalau bukan gara-gara saya, katanya nggak bakalan masyarakat Rawagede ditembak sama tentara Belanda. Iya. Nah dia mungkin orang dulu mah ilmunya bagus lah gitu. Ya. Terus Pak, kata Bapak tadi pembantaian beberapa lokasi, di mana aja Pak? Ya istilahnya di stasiun Rawagede belah Stasiun sana ya. Rawagede, Jadi sepanjang kali ini, kali belakang rumah? Rawagede ya, yang belah kampung Rawagede, sebagian yang sekarang disebut Jaga Tamu itu di belakang SMP ya. ya. Terus di samping kolam renang sama di yang sekarang dibikin monumen. Dulu kan tanah kosong di monumen itu belum ada. Oh, jadi kebanyakan pembantaian dilakukan di mana Pak? Di stasiun Rawagede. Stasiun Rawagede. Karena itu ada tegalan sana ya. Terus setelah mereka dibantai masyarakat kita, terus disatukan di Monumen Rawagede, dikumpulkan Kalau Pak.
Kalau dulu waktu di Bantai itu di makam, karena kan ibu-ibu nggak ditembak ya. Ya. Laki-laki mah yang ada juga nggak berani dia apa tuh merawat mayat itu. Jadi ibu-ibu dulu dimakamkan masing-masing tanah karangannya. Pas akhir 50-an, tahun 50-an atas perjuangan Pak Camat dan Bupati itu, jadi makam para pejuang yang atau makamnya berceceran agar di satu lokasikan di Taman Makam Pahlawan Sampurna Raga di sini, karena ada dikasih tanah wakaf sama warga. Akhirnya semua yang beberapa lokasi tempat pembantaian dikumpulkan semua Pak ya? Iya, Atau yang sudah dimakamkan digali lagi dikumpulkan. dikumpulkan. Nah, terus sekitar berapa makam Pak di Rawagede? Rawagede itu 181 orang ya makamnya itu yang ada. 181. Iya, Semua terdata Pak ya? ternyata ada ahli warisnya, ada semuanya. Apakah waktu itu Bapak udah mengingat peristiwa itu Pak? Belum kan, kalau saya kan kelahiran 55. 55. Cuman waktu kakek tertembak nenek suka cerita sama saya. Jadi saya taunya dari pada saksi mata. Gitu ya Pak ya. Terus waktu itu apakah pernah datang ke sini kunjungan dari pemerintahan Belanda Pak melihat Rawagede? Sering. Terus? Waktu belum turun kompensasi aja yang 11M itu ya, sebelum turun kompensasi itu Belanda wartawannya apa turunan dia mengecek betul enggaknya di Rawagede itu korban pembantaian Belanda jumlahnya sekian ratus orang. Ternyata datanya ada, jadi Ya. dia baru percaya. Terus setelah itu kan pernah kompensasi melalui delegasi kita ke Belanda. Terus kompensasinya bagaimana Pak? Kompensasi itu yang 11M itu yang sekarang dibikin pasar Balongsari ya, belah sana. Sabalong Sari. Terus SMK di belakang kantor desa Ya. sama puskes rawat inap sesanya dibagikan sama Ahli Aris. ahli waris yang apa tuh lakinya tertembak. Hmm. Dapatnya itu 225 juta per orang, yang jumlahnya 11 orang pada waktu itu. Kalau cucunya cuma 5 juta, macam saya itu cucunya kan Ya. cuma dapat 5 juta 200. Tahun berapa itu Pak pembagiannya? Kalau nggak salah tahun 2000 atau 21 lah. Diberikan oleh Pemda. Ya kalau dari Belanda sih turunnya kan ke Pemda. Dari Pemda baru pengurus diundang, Ya. uang dari Belanda itu sudah turun Jadi semuanya sudah dapat Pak ya? dapatnya. Semuanya kira-kira sebagai cucu dari korban Rawagede Pak, apa kira-kira tuntutan Bapak lagi ke pemerintahan Indonesia juga pemerintahan Belanda? Kemarin ini kan udah turun lagi ya, yang jumlah 7 orang itu cuman anaknya aja dapat 45 juta. Kalau saya cucunya cuma 750.000. Ya. Itu pun minta daripada yang dapat. Ya. Nah sekarang katanya, ini mah katanya tapi belum pasti, Ya. ada istilahnya apa yang kedua itu, apakah kompensasi yang kedua sekarang, tapi belum turun, belum pasti itu, baru kabar-kabar aja. Karena itu susah kalau mau turun dana aja kan harus kedutaan dulu kita Ya. ke sana Jakarta, Jalan Kuningan itu. Jadi waktu datang delegasi Belanda, mereka menyimpulkan apa Pak? Gimana? Begitu datang delegasi Belanda ke Rawagede, apakah yang disimpulkan dari delegasi Belanda? Apakah ada penyesalan gitu? Ya kalau yang cucu-cucunya Belanda yang sekarang datang ke sini macam yang jadi wartawan atau bukan itu, ya dia suka nangis juga melihat patung-patung yang ada di monumen itu. Nah apa kok kejamnya orang tua kita sampai membantai masyarakat Rawagede sekian banyak gitu. Ya mungkin kalau yang datang ke sini mah generasi mudanya lah, Jadi nggak tahu menau. begitu ada penyesalan, mereka memberikan suatu kira-kira bantuan Pak ya gitu ya? Ya dia kan usul lagi ke kantor dia ke sana. Ya. Bahkan orang Rawagede itu korban minta anu gitu. Nanti dia sampai di kobol atau enggaknya tergantung istilahnya, kalau atasan mah atasan dia lah. Terus begini Pak, apakah setelah peristiwa Rawagede semua mayat tidak terkubur di makam Rawagede, apa masih ada yang
tidak terdeteksi, Pak? Ya itu kan jumlah korbannya 483 orang Ya. pada waktu itu ya. Ya. Cuman dimakamkan itu di monumen itu ada 181 orang. Mungkin kita sisanya harus tahu kemana yang 300 lebih itu. Jadi sekitar yang 300 lebih belum tahu di mana makamnya, Pak ya? Ya hanyut karena pada kejadian hari Selasa itu tanggal 9 Desember keadaan hujan lebat ya. Ah. Dari jam 4 pagi sampai jam 4 sore. Jadi keadaan mungkin tembak di kali hanyut mayat hanyut, entah Pak, ya. kemana ya. Jadi keluarga sudah pasrah, Pak ya? Iya. Ya sekarang juga ada sering ada yang ngecek yang dari Banten, Pak, katanya kakek saya dulu katanya berjuang di Rawagede, tembak di Rawagede katanya. Ada nggak makam, cari aja namanya siapa Ya. ya. Kalau ada ya pasti ada namanya di situ, kalau nggak ada ya mungkin termasuk yang hanyut gitu aja. Tapi dia rela. Sekarang Bapak sebagai ahli waris termasuk kakeknya yang kena bantai di Rawagede. Kira-kira harapan Bapak ke pemerintah Indonesia atau ke pemerintah Belanda apa, Pak? Ya istilahnya kita kalau harapan mah ya harapan namanya tuh. Setiap tahun itu ada kucuran dari Belanda ya buat ahli waris ya. Karena pengurus-pengurus di situ ya termasuk saya itu kan honornya kecil. Iya. Dari PNP cuma 1,5 juta per bulan. Kalau ada mah kan semuanya, cuman jangan ngawilah-wilah ini gede ini kecil. Jadi semuanya kalau misalkan per orang jumlahnya 181 orang 1 juta ya 1 juta semuanya. Oh, gitu. Jangan sampai ada keributan ya. Ini syirik kataan si anu gede kita segini, jangan sampai gitulah. Oh. Harapan mah itu. Jadi yang jaga Rawagede apakah semuanya ahli waris apa yang ditunjuk dari Dinas Pariwisata Kabupaten Karawang? Bukan, kalau ahli waris cuma saya sendiri, Iya. yang lain bukan ahli waris, bukan. Oh. Nah saya kerja di monumen dari 96 ya. Ya. Dikasih mandat dari orang Pemda ya dulu sampai sekarang. Ya. Hmm, Ya, itulah harapan, Pak ya. Semoga tidak terjadi lagi seperti ini di negara kita. iya. Mudah-mudahan negara kita merdeka, bebas dari penjajahan. Hmm. Terus apalagi harapan Bapak? Ya kita sebagai generasi penerus ya harus betul-betul lah merawat ya istilah makam yang ada di sini. Jangan sampai kata Dinas Pariwisata itu katakan kan petugasnya itu jupel itu juru pelihara. Ya. Itu disebut situs, cuman ini situs pejuang. Ya. Jangan sampai rusak apalagi hilang gitu kan. Oke. Ini merupakan suatu sejarah bagi generasi bangsa kita, Pak ya, Iya. terutama untuk generasi penerus kita, anak-anak bangsa. Oke, terima kasih Pak. Salam Pak. Yuk. Ayo. Bagaimana Pak? Lagi ada Pak Jenderal Lukas Ya. dari Jakarta lari ke sini. Terus? Lari ke sini ya tahu nginep di sini tuh lari kemana tuh, namanya orang pinter. Iya. Disangkaan Belanda ada di sini gitu, di kampung Rawagede. Jadi Pak Nggak- Lukasnya nggak iya. ketemu Nggak ketemu ya rakyat yang dibantai. orang sini yang dibantai kena getahnya. Sebenarnya penduduk sudah pada sembunyi ya Pak di sungai, di bawah Cenggondok. Tapi kan nggak semua. Cuma datang anjing pelacak ketahuan Pak ya. Ya iya bawa anjing dah kan. Jadi kalau apa katanya ngebongohin lah, ngebongohin. Ya orang subuh jam 4 orang masih bisa tidur. Lagian lagi hujan katanya. Hujan gede Pak ya. Iya. Jadi Pak Lukasnya udah keburu pindah. Lari kemana-mana nggak tahu. Tapi setelah tahun 96 waktu resmikan Rawagede, Pak Lukasnya datang Pak ya. Masih ada. Ada. Sering ke sini. Sering ke sini Pak ya. Iya, sering ke sini. Kalau tiap tahun gitu nggak ada ke sini. Kadang-kadang nggak setahun juga datang ke sini gitu. Lihat. Sedih Pak ya. Ya kalau nggak ada Pak Lukas sih yang nggak bakalan begini sih Rawagede. Ya, pernah dikatakan Pak Lukas di rumahnya, dia minta maaf ke sini, memberikan santunan. Dia minta maaf kalau tidak gara-gara saya warga tidak korban. Ya iya, gara-gara Pak Lukas tuh. Tapi masyarakat juga
tidak terlalu menaruh dendam sama dia, justru menaruh dendam ke Belanda Pak ya. Ya, ke Karena waktu Belanda itu- juga enggak sih. Karena waktu itu Belanda merebut kemerdekaan Pak ya. Iya. Kayak Bapak. Terus ini banyak kakek-kakek dari ini gitu, dari adanya emak, adanya nenek gitu. Bukan keluarga 4 itu semua. 4. Kejadiannya di mana Pak? Dari sini, Pas di belakang. kemudian ada yang dibawa ke sana yang sekarang pakai dulu bekas kereta tuh. Yang dikumpulin grader 1, 2, 3, ramai-ramai bantai. Tapi kebanyakan dibantai di sungai Pak ya. Lari ke sungai, itu kan namanya pepak. Banyak itu kakek dari adanya nenek, beberapa orang kakek semua, kakek sepupu lah. 4 orang. Kakek pribadi 1. Nah, itu waktu itu dapat kompensasi Pak ya, tahun 2011 dapat Pak ya. Bahkan kemarin juga ada, itu kan kemarin waktu 2011 mah Ya. untuk para janda korban sama saksi hidup. Ya. Nah kemarin untuk para ahli waris yang betul-betul anaknya, termasuk mas saya Dapat kemarin. berapa? Dapat tuh. Saksi apa artinya ahli waris dari benar-benar anak gitu. Ya. Kebanyakannya kan sekarang tinggal anak keponakan Ya, gitu. ahli waris Sekarang langsung Pak ya. Iya, kemarin mah ahli waris langsung. Anaknya kakek itu ya, termasuk mas saya itu ahli waris betul-betul anak. Orang itu tinggal 25 orang lagi yang betul-betul ahli waris. Iya. Nah, kemarin baru terrealisasi 7 orang. 7 orang. Tinggal 17 orang lagi. Sekarang sih udah diajuin lagi. Kemarin kan waktu 9 Desember ulang tahun datang dari kedutaan Belanda. Belanda. Terus termasuk waktu pemberian itu juga santunan yang ahli waris datang juga, itu Marisa dari kedutaan Belanda itu. Belanda ya. Terus kedua Pak, kompensasi itu kan bukan cuma yang diterima ahli waris, termasuk ke pasar, apalagi Pak? Ya itu pasar, termasuk SMK, SMK, ini puskes, puskes, di untuk kesejahteraan masyarakat Pak ya. masyarakat Rawa Gede, ya, Bukan cuma ahli waris yang dapat. bukan itu mas. Jadi garis utamanya mah itu untuk kesejahteraan ahli waris lah intinya begitu. Ya. Tapi peristiwanya kakek bapak apa orang tua? Kakek, Dibantai di sungai Pak ya. iya. Oke Pak ya. Ada yang dikumpulin, bantuan di sekarang udah sana pasar lah. Udah keluar pasar terus di tempat pembantaiannya. Kumpulin 10 orang gitu. Ya, Kejadiannya waktu itu subuh Pak ya. jam 4 Desember. hari Selasa. 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 Oke Pak ya. Makanya orang tua dulu bilang Rawa Gede itu apa sih Selasa? Selasa Iya, ya. hari Selasa. Subuh Selasa. Penyerangannya ya. Jadi udah di Rawa Gede hari Selasa itu jadi kadang-kadang jadi hari apes gitu ya. Iya, nah kata orang tua dulu bilang, makanya orang tua dulu mah kalau pergian orang gede nggak boleh hari Selasa sebetulnya. Udah anak sekarang mah udah nggak ini Oh iya, pakai. oh dulu ya. Kalau mau hajat apa segala macam Pokoknya nggak pakai hari Selasa. mah. Selasa ya, gara-gara peristiwa 9 Desember Iya, katanya nahasnya hari Selasa. 47 hari Selasa. Iya, diserangnya. Gitu Pak ya. Kejadiannya tuh pas hari Selasa jam 4 Iya, subuh ya. setelah subuh ya. Pakai kita juga mau pergi ke sawah bawa luku, bajak itu. Oh, Begitu dengar suara tembakan harus lari lagi dia. dulu gara-gara kedatangan Pak Lukas di sini ya, Iya. bersembunyi. Pak Lukas yang nggak dapat, akhirnya sipil yang di Masyarakat katanya lagi ada informasi bahkan di sini ada TRI, tentara rakyat. Padahal emang ya aslinya nggak ada tentara, waktu itu rakyat semua sih. yang penting semangat ya, semua itu udah kehendak Tuhan. Iya, Kedua, semua ahli waris semangat Pak ya. iya. Oke, harapannya untuk pemerintah apa Pak? Ya artinya itu aja supaya diperhatikan lah untuk kesejahteraannya gitu. Iya. Memang ada sih sekarang juga setiap 9 Desember gitu ya.
perhatiannya sih. Apa ada sejak 9 Desember ada perhatian pemerintah Pak? Ya ada. Ada ya. Di samping dari hasil di monumen juga dari dinas sosial gitu. Kedua Pak, itu kan Rawagede dirawat atau di bawah naungan dari dinas pariwisata. Iya, masuk sekarang mah. Di sana ada retribusi, apakah dari retribusi itu ada kebagian ahli waris semua? Ya itu 9 Desember hasilnya. 9 Desember bagiannya. Jadi pemerintah juga memperhatikan ahli waris Pak ya? Iya. Oke Pak ya. Terima kasih Pak. Dengan Pak siapa? Pak Hanta. Oke. Terima kasih Pak ya. Ujung ini kampung kan ada kampung Balongsari itu yang jalanan mau ke Cilele. Sekarang kan ada desa dari situ yang paling banyak. Yang Ngumpet dekat dah. kolam renang. Ya, kolam renang itu belakangnya kolam renang kan ada persimpangan kali ini kali. Ya. Nah, yang kebanyakan mah dari sini ke sini. Yang Anda datang ke Rawagede, Bapak ingat ya? Ingat, Bapak waktu itu udah bisa ngomong, udah bisa jalan. pandai air tuh. Oh segede itu ya? Oh, ingat ya. Jadi senapan datang nembakin semua ya? Ya, kali hubung-hubungan itu mak impres ada impres ya do tak nah Jadi Bapak dengan siapa namanya? minta Bapak abah Bapak Abah abah Nasrib tasrib Atib. Jadi saudara Bapak yang kena tembak siapa namanya? cumang Mamang ya? Mamangnya. Berapa orang Pak kena saudara? Dua. Jadi waktu itu ada kompensasi, Bapak dapat ini enggak duit dari ini pemerintah? punya cepet Ya. Sebagai kompensasi ya. Nah, waktu pembangunan makam Bapak ke sana? iya Itu gimana itu Pak? Bang Hah? tuh pakai impres satu Nah, terus? itu Hmm. buat tempat Dibunuh gitu. Gara-gara apa? Hah? Gara-gara apa Pak? tahu enggak baca bahasa apa enggak. Terus tentara Belanda datang. Belanda datang Itu Belanda datang jam berapa Pak? jam 4 subuh. Subuh. Terus dikepung. Enggak, Belanda we masuk Terus? newakan orang rakyat Rakyat. kuat Di bawa anjing bawa anjing ya. Jadi acak banyak dia. pasukan kita sama warga banyak sembunyi di sungai. Tapi bawa anjing pelacak akhirnya ketahuan Pak. Tahuan Jadi tembak lagi gantiin sono yang di sungai itu. Banyak Pak ya. banyak itu di pahlawan Kalau saudara Bapak yang kena ada? ada Siapa? mamang Mamang. Siapa namanya? Encang. 2 bulan Baru kawin 2 bulan langsung ditembak. Jadi waktu itu dimakamkan di mana? itu pahlawan Sebelumnya? belum mana yang dia kuburan nangis dan Di- laki nak ada Dimakamkan di depan rumah pertama. di mana Baru digali, baru ditaruh di makam ya, Rawagede ya. cang memang Waktu itu Rawagede. tahu Bapak dengan Bapak siapa namanya? minta Minta. Jadi Bapak lolos dulunya. enggak anak kecil mah Oh, masih kecil itu. iya Jadi ingat Belanda datang.
Terus? Terus lewat Hmm. di kali-kali golein di kali tuh kalau kali itu tuh anu gede. Iya, kalau kali itu tembakin. Oh, tembak di baris kan. Pakai apa? Dia Bedil. oh beran jeprat tuh orang. Jadi bapak waktu itu masih kecil. Iya. Terus ingat waktu itu kejadian? Ingat. Nah, Heeh. datang Belanda terus? Terus itu kabur Belanda. Tentara kabur lah. Tentara kabur. Heeh. Tentara nggak melakukan perlawanan? Enggak. Terus? Enggak, orang bukan. Hmm. Jadi dari peristiwa Rawagede Pak, apa aja Pak kompensasinya? Ya cuma kompensasinya berupa uang. Yang pertama itu cuma saya tahunnya terlupa apa tahun 2000 apa 2002 dan 11 M dari Belanda itu langsung turun rumah dibangun di Pasar Balongsari SMK. Desanya itu dibagikan ahli waris yang 9 orang itu 20.000 orang, dicairkan uang kita itu 225 juta orang. Apa aja dibangun Pak kompensasinya? Kompensasinya apa aja yang dibangun Pak? Pasar Cuman 3 macam. apa aja itu Pak? 3 macam, Pasar Balongsari, SMK, Puskes Rawaninap, ya. Sama yang satu lagi diberikan sawah Sawah, sekitar 400 buat kas ahli waris. ahli waris. Ya. Apa harapan Bapak tentang peristiwa Rawagede? Harapan saya sebagai generasi penerus, ya tolonglah para pejuang itu dihargai, karena kita tinggal enaknya aja ya, sekali merdeka tetap merdeka gitu. Merdeka.